غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis nomor 13 dan 14, bab kedua, yaitu babut taubah, bab tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aktsara lebih banyak, lebih dari min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya nomor 14, wa anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, karena sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini jelas memberikan satu isyarat tentang bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau yang maksum, beliau yang sangat dekat kepada Allah, beliau yang sangat menghindari diri dari maksiat, bahkan walau perkara-perkara sepele. Tapi beliau tidak kurang-kurang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam satu riwayat, beliau mengatakan beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Sehingga para ulama mengatakan ini untuk menunjukkan banyaknya saja, bukan untuk menetapkan jumlah angka maksimal atau minimalnya. Ya, jadi menunjukkan, menggambarkan bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa beliau yang maksum, ya, tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah sedemikian banyaknya. Kalau beliau seperti itu, bagaimana kita pengikutnya yang begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan kita? Maka hendaklah hari-hari kita jangan pernah sunyi, jangan pernah sepi dari taubat kita, dari istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah sesuatu yang dituntut bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Bukan hanya para pendosa besar, bukan hanya para pezina, bukan hanya para penjudi, bukan hanya orang-orang yang mencuri. Mereka jelas dituntut untuk bertaubat. Tapi kita pun, siapapun seorang muslim, hendaknya selalu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sering taubatnya, bahkan setiap hari, maka kita umatnya mestinya, ya, terdorong untuk juga, ya, sering dan banyak beristighfar, taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, selain sarana bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga dia merupakan sarana bagi kita untuk evaluasi diri, untuk kontemplasi, untuk merenung akan kelemahan diri kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dia pun merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Inilah yang kemudian juga dikatakan para ulama, mengapa Rasulullah yang maksum masih bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Karena taubat itu bukan sekedar kita minta ampun, tapi pengakuan akan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus wujud dari ibadah dan penghambaan kita kepada Allah. Redaksi istighfar, redaksi taubat banyak yang telah Rasulullah ajarkan, ya. Bacaan yang biasa kita baca Astaghfirullahaladzim itu adalah salah satu redaksi istighfar. Ada juga ucapan dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan redaksi istighfar adalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kadang dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga bisa kita baca sebagai redaksi istighfar. Ada lagi redaksi istighfar yang sangat agung, ya, yang paling tinggi derajatnya, yaitu yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, yang sunnah kita baca setiap pagi dan sore, ya, yaitu bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada juga redaksi istighfar taubat yang dibaca oleh Nabi Allah Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan masih banyak lagi redaksi-redaksi istighfar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih salah satunya, mungkin yang paling singkat Astaghfirullahaladzim, atau juga sesekali kita baca istighfar yang lebih lengkap Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau Sayyidul Istighfar. Hendaknya kita jadikan bacaan kita setiap pagi dan setiap sore. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.